Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya, jumpa lagi kita di Ekonomika Channel. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal OSN Ekonomi tingkat Kabupaten Kota tahun 2023. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, untuk mendukung channel ini lebih berkembang lagi ke depannya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Namun juga perlu disampaikan jika nanti di dalam pembahasan materi atau pembahasan soal-soal ini ada materi yang sifatnya miskonsepsi atau mungkin ada jawaban yang berbeda dengan teman-teman semuanya, silakan diketik di kolom komentar. Oke, soal nomor 1, apa yang terjadi pada tingkat suku bunga perbankan apabila Bank Sentral menurunkan tingkat suku bunga acuan? Kita ketahui bahwa suku bunga acuan ini merupakan suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Sentral. Jika Bank Sentral menurunkan tingkat suku bunga acuan, maka suku bunga di bank umum, baik suku bunga pinjaman atau suku bunga tabungan, ini juga akan ikut turun. Dan sebaliknya, apabila Bank Sentral menaikkan suku bunga acuan, maka suku bunga di bank umum pun juga akan ikut naik begitu. Nah, karena di dalam pertanyaan soal ini, suku bunga acuan diturunkan oleh Bank Sentral, maka suku bunga di bank umum pun juga akan ikut turun. Maka jawabannya adalah yang B. Next, the accounting process is correctly sequenced as. Jadi di soal yang kedua ini, proses akuntansi yang benar itu seperti apa? Nah, kita ketahui bahwa proses akuntansi itu dimulai dari kegiatan identifikasi. Kemudian kegiatan identifikasi ini adalah kegiatan dalam bentuk meninjau transaksi-transaksi akun yang didasarkan pada bukti-bukti transaksi begitu. Kemudian setelah diidentifikasi, maka proses selanjutnya adalah proses pencatatan. Mulai dari kita membuat jurnal, kemudian membuat buku besar, sampai ke neraca saldo begitu. Proses pencatatan ini disebut juga dengan istilah record atau recording ya. Selanjutnya adalah proses pelaporan. Nah, proses pelaporan atau bahasa lainnya disebut juga dengan istilah communicating. Ya, mulai dari pembuatan laporan keuangan sampai nanti ke jurnal balik dan sebagainya begitu ya. Jadi inilah secara umum proses akuntansi. Nah, maka untuk optionnya yang A, identifikasi, communication, recording, bukan ini ya. Yang B, recording, communication, identification, ya juga bukan. Kemudian yang C, identification, oke, recording, dan communication, ya benar. Communication, recording, identification, reporting, ya. Jadi untuk soal ini jawaban yang benar adalah yang C, identification, recording, and communication. Soal selanjutnya, the demand for bubur ayam ya. Jadi permintaan terhadap bubur ayam itu dibuatkan dalam bentuk fungsi Q sama dengan 100 dikurangi 2P. Dan penawarannya adalah Q sama dengan minus 20 ditambah P. Pemerintah men-set price ceiling itu sebesar P, sehingga menghasilkan defisit 30 begitu. Maka nilai P adalah, nah kita ketahui bahwa di dalam soal nilai Q-nya itu adalah sebanyak, dimana Q sama dengan 100 kurangi 2P. Kemudian Q satu lagi ini adalah QS-nya ya, min 20 ditambah P begitu. Nah, di sini diketahui bahwa pemerintah menetapkan price ceiling itu sebesar P ya. Nilai P-nya adalah price ceiling begitu. Nah, kita ketahui bahwa dengan adanya price ceiling yang sebesar P itu akan menyebabkan adanya defisit sebesar 30
Artinya di sini kalau kita buat dalam bentuk kurva, oke. Jadi ini adalah titik keseimbangan. Price selling yang dibuat oleh pemerintah ini adalah sebesar P yang di bawah ya, atau P titik aja kita buat. Nah, yang mana diketahui ketika harga yang dibuat oleh pemerintah sebesar P ini, maka jumlah barang yang diminta atau jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang, atau disebut di sini adalah QS. Sedangkan jumlah barang yang diminta oleh konsumen akan bertambah karena berkurangnya harga begitu. Dengan demikian kita simpulkan di sini bahwa dalam hal ini QD itu lebih besar daripada QS. Ya. QD lebih besar daripada QS. Atau dengan bahasa lain, QD dikurang dengan QS ini sama dengan 30. Nah, kalau kita masukkan ke dalam angkanya, QD itu nilainya adalah 100 dikurangi 2P. Dikurang, kita buka kurung, min 20 ditambah P sama dengan 30. Nah, yang negatif-negatif ini kita kalikan berarti plus ya, plus 20. Plus 20 ditambah dengan 100 dapat nilainya adalah 120. Min 2P yang minus ini dikalikan ke P jadi min P. Jadi min 2P dikurang P jadi min 3P sama dengan 30. Jadi kita sederhanakan berarti 90 sama dengan 3P. Maka P di sini nilainya adalah 30. Maka jawabannya adalah yang C. Soal selanjutnya. A decrease in quantity demand caused by an increase in price represented by A. A. Movement up and to the left along the curve, demand curve. B. Leftward shift of the demand curve. C. Rightward shift of the demand curve. D. Movement down and to the right along the demand curve. E. There is no movement on the demand curve. Di soal ini diketahui bahwa berkurangnya jumlah barang yang diminta yang disebabkan oleh naiknya harga barang. Ini direpresentasikan oleh yang mana begitu. Kita ketahui bahwa di dalam materi berkaitan dengan permintaan dan penawaran, kita mengenal ada istilah yang namanya perubahan kurva demand dengan perubahan demand ya. Nah, perubahan kurva demand ini lebih sering kita sebut dengan istilah shifting ya. Sedangkan perubahan jumlah barang yang diminta ya, atau perubahan permintaan ini lebih sering kita sebut dengan istilah pergerakan atau moving ya, moving. Nah, jadi di dalam soal ini perubahan jumlah barang yang diminta karena perubahan harga berarti larinya adalah ke moving along the curve ya. Jadi kalau kita buat kurvanya, karena di sini adalah kurva permintaan ya, kurva permintaan. Ini demand. Ini harga, misalnya harga sebesar P, ini jumlah minta sebesar Q, harga P menjadi P1, ini Q menjadi Q1. Katanya dalam soal, berkurangnya jumlah barang yang diminta, berarti berkurang dari Q menjadi Q1. Berkurangnya jumlah barang yang diminta disebabkan oleh naiknya harga ya. Jadi karena harga naik ya, maka jumlah barangnya ini akan berkurang. Ini direpresentasikan oleh
Jadi misalnya pada awal sebesar P1, kemudian jumlah barang yang diminta adalah sebesar Q1. Misalnya di sini titik A. Kemudian terjadi pengurangan jumlah barang yang diminta karena naiknya harga. Jadi harga naik dari P1 menjadi P. Ketika harga naik dari P1 menjadi P, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang dari Q1 menjadi Q. Maka akan terjadi perubahan posisi ya, dari titik A ke titik B ya. Maka inilah yang disebut dengan istilah pergerakan, atau disebut juga namanya moving ya. Maka kalau kita jawab yang A, move up ya, move up bergerak ke atas, dan the left along ya, ke kiri ya. Jadi bergeraknya itu ke kiri atas ya, di sepanjang kurva permintaan. Jadi inilah yang dimaksud dengan istilah pergerakan di dalam kurva. Oke, maka jawabannya adalah yang A. Yang B, leftward shift. Kalau berbicara tentang shift berarti dia sudah berbicara tentang pergeseran ya. Jadi yang berubah itu adalah kurva demand-nya ya. Berarti bukan ini yang dimaksud ya. Kemudian rightward shift juga bukan shift, bukan pergeseran. Kemudian move down, movement down and to right. Jadi bergerak ke bawah ke sebelah kanan. Berarti dari B ke A ya. Kalau dari B ke A berarti jumlah barangnya bertambah dari Q menjadi Q1. Karena dalam soal dia berkurang atau decrease ya. Berarti bukan ini jawabannya. Kemudian there is no of movement, tidak ada pergerakan dalam kurva. Jadi ini juga salah. Maka jawaban yang nomor ini adalah yang A. Jadi bergerak dari titik A ke titik B. Karena adanya perubahan harga, naiknya harga dari P menjadi P1. Soal selanjutnya, biaya tetap yang dikeluarkan untuk menghasilkan 500 porsi sate itu sebanyak Rp2.500.000 dan biaya variabel per porsinya adalah Rp7.500. Harga jual sate itu 15.000 per porsi. Jumlah keuntungan atau kerugian yang dialami oleh warung sate Sidodadi jika seluruh sate habis terjual adalah. Nah, kita ketahui dulu dari soal ini, yang pertama adalah 500 porsi sate. Berarti ini adalah jumlah satenya, atau dalam ekonomi Q-nya ya. Nilai Q-nya adalah 500. Kemudian biaya tetapnya. Biaya tetap adalah FC. Diketahui FC di sini nilainya adalah Rp2.500.000. Kemudian biaya variabel per porsi ya. Biaya variabel per porsi artinya adalah biaya satu porsi ya, atau dengan bahasa lain average variable cost-nya atau AVC ya. AVC-nya adalah 7.500. Nah, maka dengan demikian untuk VC-nya ini kita dapatkan dari di mana VC itu rumusnya adalah AVC dikali Q. Berarti 7.500 dikali Q. Berarti 7.500 Q. Ini untuk VC-nya. Nah, kemudian untuk menghitung dia laba atau rugi kita dapatkan dari di mana V itu sama dengan TR dikurangi TC. TR dikurangi TC. Untuk TR kita dapatkan dari P dikali Q, di mana nilai P-nya adalah 15.000. Oh, mohon maaf tadi ini kelupaan ya. Nilai P-nya adalah 15.000. 15.000 dikali dengan jumlah barang itu sebanyak 500. Maka TR yang didapatkan di sini adalah sebanyak 7.500.000. Ini nilai TR. Kemudian kita lanjutkan menghitung TC. Untuk TC rumusnya adalah FC ditambah VC, di mana FC nilainya adalah 2.500.000 ditambah dengan VC sebanyak 7.500.000.
dikali Q. Jadi 2.500.000 ditambah 7.500 dikali dengan 500 jumlah Q-nya. Maka didapatkanlah di sini nilai TC seluruhnya adalah sebanyak 6.750.000. Oh, mohon maaf ya. 6.200.000 ya. 6.250.000. Maka baru kita hitung nilai V-nya, di mana TR dikurangi dengan TC. TR-nya 7.500.000 dikurangi dengan 6.250 sama dengan dapat 1.250.000. Jadi karena di sini nilai TR-nya atau pendapatannya lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan, maka perusahaan ini akan labanya. Maka untuk ini jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan. Jenjang puncak tertinggi kekuasaan di dalam PT ada di posisi ya. Jadi posisi tertinggi di dalam PT atau perseroan terbatas adalah Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Jadi tempat berkumpulnya seluruh pemegang saham atau owner-owner perusahaan. Kalau untuk komisaris, itu pihak yang mengawasi direktur, itu ditentukan oleh RUPS. Kalau presiden direktur ini merupakan top manajemen dari sebuah perusahaan. Pemegang perusahaan, pemilik perusahaan itu umumnya adalah sebagai pemegang saham gitu, atau masuk dalam RUPS. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang A, Rapat Umum Pemegang Saham. Selanjutnya, change along the supply curve for a goods are changed in A. Supply cost by change in the price of the good. B. The quantity supplied caused by change in the price of the good. C. The quantity supply caused by change in technology and productivity. D. The quantity supply caused by change in number of producer. E. The quantity of demand caused by change in income. Jadi di soal ini dinyatakan bahwa perubahan di sepanjang kurva. Kita ingat, change along the curve. Jadi di sepanjang kurva ini adalah perubahan yang bagaimana begitu ya. Kita ingat di sini adalah perubahan di sepanjang kurva supply, atau kita ingat lagi ini merupakan moving ya. Atau disebut juga dengan istilah pergerakan. Nah, pergerakan kurva hanya disebabkan oleh satu, yaitu perubahan dari harga barang itu sendiri. Yang A, perubahan supply karena berubahnya harga barang. Yang berubah di sini adalah jumlah barang, bukan supply-nya, bukan kurva supply-nya yang dimaksud. Jadi ini tidak benar. Kemudian yang B, perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Oke, the quantity supply yang disebabkan oleh perubahan price of goods, perubahan barang tersebut. Jadi inilah jawabannya yang benar. Oke, kita coba cek yang lain dulu. Yang P, the quantity supply, perubahan dalam jumlah barang karena perubahan teknologi dengan produksi, ini lebih ke shifting ya. Atau dengan bahasa lain, ini adalah pergeseran. Bukan lagi along the supply curve ya, di sepanjang kurva. Yang E, the quantity supply karena perubahan number of goods, jumlah barang yang dihasilkan, jadi bukan ini juga yang dimaksud. Yang E, the quantity demand, perubahan jumlah barang yang diminta karena perubahan income. Tapi karena di atas yang dibuat adalah supply, berarti tidak mungkin jawabannya adalah permintaan. Begitu.
Oke, demikian dulu pertemuan kita pada video kali ini. Kita sambung lagi pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.